Kebetulan kita ini akan menyambut 2030. Ada apa di 2030 ini? Yang memiliki ilmu mikroba itu yang memiliki ilmu hidrogen. Kalau bangsanya zaman dulu itu Lemurian. Lemurian itu apa? Sunda. Sebetulnya Sunda. Nah, beda yang ahli nuklir. Kalau yang ahli nuklir itu di Atlantis. Ini tumbuhan yang segitu banyak, misalnya pohon padi, itu bahasanya beda. Pohon ini itu bahasanya beda. Bahasa dalam arti untuk komunikasi kan? Komunikasi Dengan kita. Pakainya frekuensi. Orang-orang ada pesawat luar negeri, pesawat perang itu pakai kemenyan untuk jadi konduktor untuk menghindari radar. Seperti itu. Makanya saya bilang, saya tidak akan mencurahkan ilmu saya ini kecuali presidennya orang Sunda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur Jaga Walungan. Balik lagi di Jaga Walungan Podcast. Hari ini merupakan episode yang spesial. Setiap episode spesial, tapi ini spesial dari spesial sekali. Alasannya kenapa tahu nggak kameramen? Nah, karena hari ini saya kedatangan guru saya yang sudah lama mungkin tidak berjumpa dan akhirnya bisa dipertemukan kembali di podcast Jaga Walungan. Kita hari ini sudah kedatangan Kang EM. Ya. Selamat datang Kang. Ya, alhamdulillah. Udah lama kita gak ketemu ya Kang ya. Berapa tahun gitu. Dan beliau ini adalah guru saya, guru dalam segala bidang. Termasuk saya belajar dagangan dulu, sempat sama Kang EM belajar marketing segala macam sama Kang EM nih. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Ini Kang EM tuh yang khas dari Kang EM itu energi. Iya. Setiap ketemu pasti energi. Iya, alhamdulillah. Dan yang khas itu senyumnya dari Kang EM tuh sangat murah senyum gitu kan. Kang, selamat datang di Jaga Walungan Podcast. Kita mungkin ngobrol-ngobrol Kang. Karena saya pribadi mungkin sudah kenal Kang EM bertahun-tahun yang lalu. Tapi saya ingin mengenalkan apa yang Kang EM punya dari dulu sampai saat ini kepada kebetulan saya punya dulur-dulur nih Kang, dulur Jaga Walungan kita sebutnya, dulur Jaga Walungan. Karena ini menarik Kang, beberapa waktu ke belakang mungkin kita sempat fokus di mengkritik sampah ya di Majalengka itu, karena memang masalah sampah itu Kang mungkin dari dulu ya kita tahu bahwa masalah sampah itu masalah yang memang di mana-mana, bukan hanya di Majalengka, bahkan mungkin Indonesia juga sebetulnya darurat sampah seperti itu. Nah, jadi kan kita menjawab katanya kata netizen, jangan cuma mengkritik, harus kasih solusi. Bukan. Hari ini kita kasih nih solusinya nih. Tinggal kalian aja mau nggak nih ngambil solusinya. Udah kita kritik, kita kasih solusi. Nah, mau nggak diambil gitu kan? Oke. Kang, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh mangga diperkenalkan dulu ke dulur-dulur Jaga Walungan. Siapa sih Kang EM ini? Walaupun mungkin banyak yang udah tahu kan. Tapi ini mah genjet-genjet kan. Genjet-genjet ini mah. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ya kalau nama asli saya tuh Nur Laksana. Cuman dipanggilnya Kang EM. Nah, itu boleh bisa dilihat di YouTube ya, Kang EM. Jadi Kang EM ini sematan dari sebuah penemuan sebetulnya. Penemuan saya yang insya Allah sudah dipatenkan, yaitu E2M. E2M itu energi elektrik mikro. Energi elektrik Mikro, betul. Jadi orang menyebutnya Kang EM, gitu. Padahal nama asli saya Nur Laksana. Itu. Nah, dari E2M ini saya berangkat. Kenapa? Karena mikroba ini sebetulnya adalah sesuatu yang pelengkap di dunia ini. Jadi kalau tidak ada mikroba yang baik, dunia ini luar biasa. Contoh satu hal saja, binatang yang paling bersih itu apa? Iya kan? Kalau kita lihat kecoa, tahu nggak kecoa? Kecoa itu kotor sekali, kotor. Padahal makhluk yang paling bersih itu kecoa. Oh iya? Iya.
Karena si itunya tuh dia punya mikroba, jadi mikroba baik. Nah di situ, nah itu hal-hal yang sebetulnya, dan namanya ilmu pengetahuan itu kan berkembang terus berkembang. Kalau ilmu pengetahuan ini hanya stagnan di situ, ya dunia ini nggak berputar dong, iya kan? Nah di situ makanya kita yang sadar, yang sudah menemui kesadaran itu sendiri bahwa kita hidup di alam itu selaras, betul nggak? Harus selaras. Kalau dalam sholat itu kita ruku, nah ruku itu selaras hati kita, otak kita, kemudian kan seperti itu. Jadi dalam kita Islam kalau ruku itu adalah keselarasan hidup. Nah, bagaimana keselarasan hidup itu? Contoh, hutannya harus dilindungi, ya kan? Alamnya harus dilindungi. Kemudian lingkungan kita. Nah, terutama ini sampah. Iya kan? Nah, sampah ini bagaimana sih? Sampah ini bisa seperti ini, itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Contoh, beberapa hal ya dulu. Orang itu buang sampah, punten ini di kolong jembatan. Masuk ke kolong jembatan, ya kan? Karena mereka kenapa? Ilmu yang nggak ada. Sebetulnya wawasan kan? Nah, wawasan yang nggak ada. Nah, itulah. Jadi saya dari sana saya punya mikroba. Namanya mikrobanya Trichoderma dan Saccharomyces. Trichoderma. Dan itu udah saya kawinkan, sudah saya perkuat gitu kan. Bahkan sampai dormannya bisa sampai 5 tahun kan itu. Seperti itu. Nah, mikroba ini saya latih. Bagaimana mikroba ini tidak hanya makan yang biasa saja. Saya latih menjadi bisa makan sampah gitu. Itu bisa makan sampah tentunya yang organik, bukan anorganik. Kalau organik kan beda lagi. Nah, terus selama 10 tahun itu risetnya. Dan risetnya nggak ada yang bayar kan, sendiri itu. Terus ya. Dari tahun 2000 saya berangkat. 2000 terus. Kemudian, nah sebab mikroba ini untuk pengobatan bisa, untuk herbal. Untuk sampah juga bisa, dan mikroba ini bisa untuk apapun. Nah itu seperti kita senjata pisau itu buat apa? Bisa membuat ngiris, pisau itu seperti itu. Nah, dan akhirnya saya berkeliling, saya berbekal dengan ember tumpuk. Nah, apa sih ember tumpuk? Lihat aja di YouTube gitu kan, ember tumpuk, keseharian saya seperti itu. Dan saya mikroba ini saya sosialisasikan ke masyarakat, dan alhamdulillah di Majalengka juga Pak Kuwu, Pak Lasah di sini dan masyarakat sudah bertemu sama saya dan sudah menggunakan, dan insya Allah kemarin juga dihadiri Wakil Bupati kalau nggak salah, dihadiri Pak Wakil Bupatinya. Itu alhamdulillah itu bisa masyarakatnya lebih, dan memang Pak Kuwunya mungkin luar biasa dalam pemikirannya karena beliau sarjana teknik. Jadi udah paham wah tekniknya seperti itu, udah paham, dan alhamdulillah beliau sampai sekarang nih mau mengadopsi wawasan saya itu untuk menanggulangi sampah. Dan bukan sekedar sampah sebetulnya. Jadi ketika sampah ini ditanggulangi, manfaatnya banyak. Bisa jadi pupuk nanti. Nah, kebetulan kita ini akan menyambut 2030. Ada apa di 2030 ini? Karena di 2030 itu yang bertahan itu adalah orang-orang yang punya skill. Serius. Karyawan sudah nggak ada. Terus aja nanti. Itu yang punya skill, yang bisa mengobati, yang bisa pertanian, yang bisa peternakan, itu yang akan bertahan hidup nanti. Nah, jadi pertanian Siliwangi yang notabene jadi mikroba. Mikroba ini siapa sih sebetulnya pentus metode awalnya? Sebetulnya yang memiliki ilmu mikroba itu yang memiliki ilmu hidrogen. Kalau bangsanya zaman dulu itu Lemurian. Lemurian itu apa? Sunda. Sebetulnya Sunda. Nah, beda yang ahli nuklir. Kalau yang ahli nuklir dari Atlantis. Itu orang-orang Atlantis itu ahli nuklir. Nah, dari Lemurian ini, dari Sunda ini, itu ahli hidrogen dan ahli mikroba. Nah, disitulah. Jadi insya Allah mikroba ini pun datangnya dari Sunda. Oke. Nah, Kang, mungkin menarik nih soal mikroba ini. Berarti mikroba ini makhluk hidup, Kang? Makhluk hidup. Makhluk hidup semacam hewan ataukah? Iya. Apa? Jadi makhluk hidup yang diciptakan Allah, bahkan dunia ini, istilahnya dunia ini ada, itu mikroba itu sudah ada. Sebelum manusia? Iya, sebelum manusia. Sebelum manusia itu mikroba sudah ada. Dan bayangkan,
kalau tidak ada mikroba, seperti awan itu di atas itu yang mengendalikan mikroba, dan dunia ini yang mengendalikan mikroba, dan mikroba itu sama dengan hidrogen. Hidrogen itu diciptakan Allah itu sudah ketentuannya sekian miliar. Jadi tidak berlebih, tidak berkurang. Contoh misalnya, hidrogen kita itu masuk terurai, masuk ke tubuh kita, masuk ke air. Kan yang namanya air itu H2O. Itu salah satunya hidrogen. Hidrogen itu berputar. Nah, alat kehidupan kita di dunia itu sebetulnya dari hidrogen. Karena hidrogen itu sebenarnya kalau dikembangkan, itu bisa jadi bahan bakar. Bisa jadi apa? Kayak memory card itu, apa namanya? Untuk penyimpanan data. Bisa untuk kapal terbang, bisa dan lain. Kalau itu dikembangkan. Nah, zaman-zaman dulu teknologi Lemurian itu luar biasa. Itu mereka itu apa namanya itu dia punya pesawat sendiri, punya apa saja. Jadi kalau kok notabene kok dulu Patih Gajah Mada itu Pusakti yang baca-baca jampe-jampe, bukan. Dia punya teknologi. Jadi salah kalau orang bahwa orang tua kita dulu adalah zaman batu, wah itu salah. Justru canggih, luar biasa. Salah satunya yang Sunda itu dari Lemurian itu perkawinan silangnya dengan Morsam. Morsam itu yang kepalanya besar. Itu Morsam itu yang sangat luar biasa. Nah, jadi sejarah kita itu salah sebetulnya, bahwa bangsa kita itu bangsa yang besar. Bangsa yang sangat luar biasa sebetulnya. Teknologinya luar biasa. Cuman kita karena dihapus ya. Dihapus. Nah, dan insya Allah kalau Sunda memimpin insya Allah itu bakal hebat lagi Indonesia. Kang, saya menarik tadi soal bangsa Lemurian. Ya. Bangsa Lemurian kan itu bangsa asli Sunda. Ya. Nah, berarti mungkin secara peradaban si bangsa Lemurian ini pertama sudah mengenal mikroba, betul, mungkin ya. Betul. Terus secara peradaban juga udah maju dengan, betul. Karena kan tadi Akang bilang bahwa mikroba dan hidrogen ini ketika memang bisa pengembangannya itu bisa membuat ini, buat ini, betul. Artinya bangsa Lemurian ini zaman dulu maju dong, Bang. Sangat maju. Tandanya? Itu tandanya bahwa sebetulnya situs-situs yang sekarang kayak Gunung Padang. Gunung Padang Cianjur. Cianjur. Itu ada lagi nanti di Jawa Tengah. Itu nanti belum ketemu aja. Itu sangat luar biasa. Bahkan yang namanya bahwa bangsa Lemurian itu bisa menyisipkan lorong waktu. Bayangkan aja. Betul, lorong waktu. Jadi seperti kenapa kerajaan Pajajaran hilang? Nah, itu salah satunya teknologinya. Jadi dihilangkan, Padahal ada. Itu suatu saat nanti ketemu. Itu ketemu. Karena sejarah saat ini kan katanya kerajaan Pajajaran itu ngahiang. Iya, ngahiang itu bahasa yang tidak ada jawabannya. Iya. Padahal itu memakai teknologi. Pakai lorong waktu, teknologi. Berarti bangsa Lemurian ini ada di masa kerajaan Pajajaran. Itu keturunannya kan keturunannya ke situ. Itu mungkin lebih tepatnya zamannya Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam. Karena Nabi Idris juga punya teknologi yang sangat canggih, termasuk Nabi Nuh dan Nabi Dawud tuh teknologi. Jadi ketika Nabi Sulaiman dulu memerintahkan angin, itu bukan pakai jampe-jampe gitu. Itu pakai teknologi namanya hidrogen itu. Pakai teknologi dia bisa mengendalikan. Nah, bahkan zaman dulu itu listrik nggak pakai kabel, pakai nirkabel. Zaman dulu iya, listriknya nggak pakai kabel. Dan bayangkan zaman dulu itu bisa satu gelas begini kalau ditempelin ke badan itu bisa 2.500 watt kalau 2.500 watt listrik. Bayangkan. Nah, kalau kayak gitu kan, jadi kenapa kok zaman sekarang tuh seakan-akan terjadi kemunduran kalau dibandingin dari cerita yang tadi tuh? Betul. Jadi zaman dulu ketika berperang antara Lemurian dan Atlantis dulu, itu adalah jadi manusianya itu ketika dikirim Nabi itu tidak beriman. Bahkan Nabi Sam'un itu diturunkan itu sampai tidak punya umat. Kenapa? Karena dia menciptakan cloning misalnya, namanya stem cell. Ilmunya stem cell itu cloning itu dari hidrogen ilmunya. Jadi misalnya
apa namanya ini manusia itu manusia dikawinkan dengan kuda nanti bersayap itu punya Ada? sayap ada zaman dulu begitu makanya dimusnahkan sama Allah karena itu sudah nggak bisa menyembah Allah kalau teknologinya sudah terlalu tinggi. Contoh dulu Nabi Nuh ketika memberitahu kepada anaknya, wahai anakku turunlah dari gunung, mari masuk ke kapal kan seperti itu. Jarak berapa mil itu memang pakai bicara begitu, nggak pakai telepon kan itu, udah ada telepon zaman dulu. Oh, cuman mungkin secara visualnya nggak seperti telepon zaman sekarang mungkin ya. Seperti itu karena dia teknologinya sangat luar biasa, pakainya vibrasi dan frekuensi. Itu yang jadi vibrasi dan frekuensi itu tidak perlu alat. Dia badan dia sendiri dia latih dan itu langsung seperti orang sakti gitu. Telepati mungkin ya. itu langsung itu. Jadi yang namanya vibrasi itu bisa diambil. Gitu. Di zaman dulu orang bisa misalnya contoh mengangkat benda itu besar misalnya 2 ton kayak Candi Borobudur. Itu kan pakai apa? Hipersonik. Itu pakainya. Jadi oleh suara itu. Jadi suara itu bisa memecah gelombang beban. Jadi ada alatnya. Jadi misalnya 4 ton tuh dengan mudahnya diangkat gitu. Bukan dibantu jin berarti. Bukan. Itu namanya hipersonik. Itu luar biasa. Itu jadi akhirnya kesini kan kita zaman pembodohan. Jadi manusia karena ini gini jadi kita ini diarahkan sesuatu yang tidak jelas gitu. Jadi kita lupa pada leluhur kita. Lupa pada bangsa kita. Itu akhirnya kan leluhur kita yang segitu hebatnya dilupakan. Malah kita membanggakan leluhur orang lain. Seperti itu. Nah, di situ sebetulnya. Jadi hilanglah. Kalau orang Sunda itu hilang jati dirinya. Ya kan? Kemana? Itu jadi Siliwangi. Itu Siliwanginya tuh hilang. Nah, itu akhirnya kan dan insya Allah kalau ke depan Sunda memimpin insya Allah. Dan saya juga bisa banyak menyumbang teknologi itu untuk ke depan. Okay. Nah, Kang, dari cerita tadi mungkin ini jujur pasti banyak yang baru-baru tahu nih ya. Jadi terkait teknologi zaman dulu, berarti yang sekarang Kang EM gunakan untuk pengolahan sampah ini betul. Warisan teknologi zaman dulu. Betul sekali. Namanya mikroba. Ini adalah penyeimbangan alam. Tanpa mikroba, semua. Karena mikroba baik ini, dia mengimbangi alam. Misalnya ada bakteri jahat dimakan. Ini contoh. Disemprot pakai ini bau nih. Kandang ayam bau misalnya. Baunya luar biasa. Semprot aja, hanya 5 detik saja. Saat semprot 5 detik, hilang baunya. Karena amoniak itu dimakan sama mikroba ini langsung. Itu bisa dibuktikan langsung gitu. Hilang langsung baunya. 5 detik saja langsung hilang baunya. Kandang ayam yang segitu baunya. Nah itu contohnya. Nah makanya ini memang mikroba ini saya khususkan, saya latih dalam 10 tahun itu untuk menghancurkan sampah. Jadi sampah-sampah organik itu kan seperti bekas sayuran, bekas apa itu kan luar biasa. Nah untuk implementasikan mikroba ini kita butuh ke warga. Jadi jangan buang sampah lagi ke jembatan. Dibikinlah saya ember tumpuk. Nah, ember tumpuk. Jadi bekas sayur, bekas apa masuk di dalam ember tumpuk, nanti disemprot mikroba ini. Kan hancur tuh. Hancur. Nah, airnya itu lindinya itu bisa buat pupuk. Karena mengandung nitrogen, mengandung nitrat, mengandung kalium, tapi tergantung bahan bakunya. Jadi kalau bahan bakunya dari tulang misalnya, dari ikan, dari apa lebih bagus. Itu dari nasi, sisa-sisa nasi itu lebih bagus. Dan nah itu jadi sampah selesai di rumah, maksudnya gitu. Nah kebiasaan itulah yang saya berat. Soalnya orang-orang pengen simpel, ngapain, nah gitu. Padahal kan itu tadi. Jadi salah satunya orang yang istilahnya menggunakan teknologi itu sebenarnya ibadah. Jadi ibadahnya begini, contohnya Allah menciptakan pisang itu, ketika kita makan kulitnya kan dibuang, dibuang asal aja kan. Kita nggak tahu. Padahal Allah memberikan rezeki kepada kita pisang itu dengan kulitnya kan. Nah, tahu-tahu dilempar ke situ, orang tisoledat, apakah sana bau sama orang. Nah, kalau kulit itu disimpan di situ di tempatnya, kan manfaat. Manfaatnya apa? Bisa buat pupuk, bisa buat apa? Akhirnya tadi kita bisa memanfaatkan. Ketika alam kita hormati, alam
kita teliti, feedbacknya kemana? Ke kita lagi. Contoh, pasti itu. Jadi kalau kita baik sama alam, alam juga akan baik sama kita. Ya kan? Betul. Tapi kalau kita tidak baik sama alam, lihat sungainya. Seperti apa? Ya kan? Dia sama. Nah, itulah. Cuman memang untuk saat ini menjadi kebiasaan itu berat. Makanya itulah saya ya nggak bosan-bosan ke masyarakat. Mikroba ini, jadi misalnya orang ngambil satu hidrogen ini itu seumur hidup. Asal masuk di dalam toren, itu kita kasih makanannya seperti apa, urin apa semua itu yang pupuk-pupuk, itu seumur hidup dia akan punya pabrik pupuk. Makanya 2030 ini jangan leha-leha sekarang ada nitrat, ada apa tinggal beli. Enggak, zaman nanti udah nggak ada karena listrik kan udah nggak ada nanti. Gitu. Jadi orang sudah wah begitu nggak ada pupuk, wah gimana sih kita pupuk? Gimana NPK-nya? Bagaimana? Itu kan begitu nanti. Nah, ketika ini ini kan di masyarakat udah nggak heran lagi karena ini udah lengkap. Itu dari sisa sampah bisa jadi pupuk yang sangat luar biasa menggantikan pupuk-pupuk yang anorganik gitu. Urea segala macam. Semacam itu. Itu bisa ini kan. Nah, di situlah makanya ketika nanti mungkin Indonesia emas, di satu sisi orang lain tidak bisa memproduksi pupuk, tidak bisa memproduksi minyak, Indonesia bisa. Itu dengan itu. Nah, cuman ya memang banyak masih ada tantangannya, tantangannya. Karena orang nggak akan bisa menerima ilmu baru. Ilmu itu kan sudah ada bukunya ini udah gitu. Dan yang paling berat itu ego. Jadi manusia itu udah merasa seorang profesor, seorang apa, udah ilmu seperti ini nggak bisa. Ilmu itu berkembang. Kalau ilmu tidak berkembang, berarti dunia nggak berputar. Kan seperti itu. Itu makanya ya ilmu itu kadang orang seperti itu. Dulu juga wah kurang apa ya? Seperti punten ini masalah Lotrangga. Ya kan? Dia kan semua ilmuwan. Ya kan, ilmuwan mau dihina begitu, tapi buktinya kan ya benar itu adanya seperti itu. Karena memang mungkin selama ini kita selama masa pendidikan Kang dicekoki dengan ilmu yang buku itu. Iya. Jadi ketika ada seseorang yang mengutarakan suatu keilmuan yang asing terdengar atau baru didengar, naon sih? Ahmadnya gitu. Betul. Nah itulah. Jadi sebetulnya kenapa zaman dulu sampai dihancurkan oleh Allah, beratus-ratus mungkin beribu nabi sudah dikirim sama Allah ke Morsam, jadi ada nabinya, ke Lomerian ada nabinya, ke Atlantis juga ada nabinya. Tapi dia nggak mau tunduk sama Allah. Karena apa? Dia bikin manusia tuh sepasang, lelaki dan perempuan ditabung. Tabung namanya kalau sekarang apa namanya kalau untuk program tabung bayi tabung, nah itu bikinnya kayak gitu. Itu jadi sepasang bikin manusia itu. Gimana nggak? Allah marah, seperti itu. Nah, akhirnya dibikin nabi, suruh bertobat nggak mau, akhirnya dihancurkan. Nah misi untuk menghancurkan seluruh ketika Nabi Nuh itu banjir besar. Itu adalah program Allah untuk mau kembalikan lagi ke titik nol kan seperti itu. Mungkin di kebanyakan masyarakat, terlebih mungkin Gen Z ya Kang ya. Karena selama ini kita dicekoki bahwa leluhur nenek moyang kita itu adalah bangsa yang primitif, bangsa yang nggak pakai alas kaki, bahkan tidak berbusana. Itu salah besar. Jadi ketika mendengar sebuah narasi bahwa teknologi di zaman dulu itu lebih maju dari sekarang, itu mungkin banyak terjadi penolakan. Nah, Kang Em kan sudah meyakini hal ini bertahun-tahun, Kang. Betul. Pernah mengalami penolakan tersebut gak? Sering. Diremehkan atau gitu? Sering. Tapi ketika debat, dia nggak bisa jawab. Itu seperti itu. Sering, bukan bagaimana apa sih ini? Karena sebetulnya kita gaib. Gaib itu artinya tidak tahu. Karena belum jelas, kan gitu. Tapi kalau sudah jelas nggak ada yang gaib, kan seperti itu. Makanya dari situlah, makanya saya bilang ilmu ini tidak mudah. Ya dulu aja rasul-rasul kita dulu bagaimana meyakinkan malah seperti itu kan. Dan ingat yang selalu sadar kenapa sih orang nggak percaya sama ya saya nggak masalah. Kenapa? Nabi Muhammad tidak bisa mengubah pamannya. Ya, Nabi Nuh tidak bisa mengubah anaknya, kan gitu. Apa dengan saya? Gitu kan udah. Yang percaya silakan, nggak percaya silakan. Itu. Yang penting seperti itu. Yang penting saya bahwa mikroba ini adalah
penyeimbang dunia, penyeimbang alam. Seperti itu. Dan ingat, ketika Ya'juj dan Ma'juj datang pun yang memerangi mereka itu adalah mikroba. Karena apa? Mereka itu anaerob. Mereka itu di dalam tanah nggak bisa teroksidasi oleh oksigen. Jadi ketika masuk ke dalam oksigen akan dihajar oleh mikroba. Itu, bayangkan itu. Bahwa bagaimana pelindung, bahwa mikroba ini sebut pelindung dunia. Cuman pahlawan tak dikenal mikroba ini. Itu. Bahkan apa yang lebih parahnya lagi, kan disemprot tuh, disemprot rumput lah, disemprot ini loh mikroba itu. Kalau mikrobanya bisa bicara, oh tolong, gitu. Itu. Jadi kita nggak apa-apa, orang nggak tahu bahwa mikroba ini adalah penyeimbang alam. Ketika kita sosialisasi tanpa hasil nggak masalah. Kita kan yang penting apa? Jadi kita sudah memberikan kebaikan, berusaha kebaikan. Adapun itu yang percaya dan tidak percaya, silakan. Itu masing-masing keilmuannya. Dan saya punya keyakinan tadi seorang nabi kita aja Rasulullah tidak bisa mengubah pamannya. Itu seperti itu. Apalagi kita. Ya udah, silakan. Nah, cuman kalau misalnya ya banyak sih, misalnya alhamdulillah Pak Kuwu itu, wah, karena beliau sarjana teknik. Jadi pas saya terangin begini, wah, dia masuk tuh, masuk udah langsung deh. Insya Allah gitu. Dan mudah-mudahan Majalengka dengan adanya program ini sugih mukti. Amin. Itu sugih mukti. Berarti Kang, implementasi mikroba ini di Majalengka sudah berjalan di Desa Palasar. Alhamdulillah. Sebetulnya banyak sih. Oh, kayak banyak di Majalengka, cuma titik-titiknya gitu banyak. Tapi yang mengerti saja. Artinya yang sefrekuensi. Iya. Betul kan? Jadi manusia juga bagaimana yang sefrekuensi. Jangan pernah kita yang tidak sefrekuensi nggak bisa nyambung. Jadi alhamdulillah yang sefrekuensi, alhamdulillah ya, sampai Sumedang, sampai di sini Majalengka, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jogja. Wah, banyak sih sebetulnya. Nah, tapi yang sefrekuensi harus satu frekuensi. Nih, anak komunikasi nih, mungkin kan di teori komunikasi itu supaya informasi bisa tersampaikan dari pihak pemberi informasi dan penerima informasi itu harus satu frekuensi. Betul. Secara teori betul, gitu. Betul. Itu. Ketika memang frekuensinya berbeda, walaupun beda sedikit, itu misinformasi minimalnya lah. Betul. Kalau tugas saya kan hanya mengingatkan. Saya mendapat ilmu dari Allah seperti itu kan. Jadi ini dari mikroba itu saja sendiri, ya kan. Banyak sebetulnya kan ilmu saya yang istilahnya notabene-nya bisa bermanfaat untuk orang banyak sebetulnya. Cuman kan jangan kita melawan frekuensi tadi, karena ketika saya bilang begini, listrik gratis nih. Ya kan, belum tentu ada yang senang. Iya, pasti. Ada yang nggak senangnya. Nah, itulah makanya saya bilang saya tidak akan mencurahkan ilmu saya ini kecuali presidennya orang Sunda. Dan itu akan, Kang? Insya Allah akan terjadi. Presidennya orang Sunda. Insya Allah. Bisa jadi. Kang, tadi kita berbicara tentang pengolahan sampah organik, mungkin ya menggunakan mikroba ini. Nah, yang saya tanyakan, apakah Kang EM ini udah punya semacam cara untuk mengolah sampah organiknya? Iya, udah siap. Ada. Kita bisa bikin paving block. Oke. Kita bisa bikin batasi. Batasi itu apa? Batasi bata dengan perekatnya sampah plastik atau sampah ban itu bisa bikin batasi, bisa bikin batako, bisa bikin paving block itu, kemudian bisa pirolisis kayak untuk minyak, bikin solar itu bisa juga. Alat solar, iya bisa, ada dibikin solar, bikin minyak bisa. Alatnya ada, udah siap, udah siap semua. Dan itu ya karena satu frekuensi aja, ya kita aja ya. Kalau yang nggak frekuensi kan itu bahan kompor solar saya kembangkan. Ya kan, jadi bikin dari solar, dibikin kompor buat masak. Itu saya bikin juga. Nah, buat membakar plastik juga dibikin solar gitu. Bisa sebetulnya. Cuman kan itu kan jadi kita ini gini intinya. Ada orang yang menguntungkan orang banyak juga, orang belum tentu senang. Iya. Ya, karena kita nggak sefrekuensi.
Itu masalahnya itu sebenarnya bukan apa-apa, nggak sefrekuensi. Kalau kita sefrekuensi, insya Allah. Jadi besok saya bikin alat, kita dari dari Cirebon Jakarta cuma 2 liter bensin bisa. Itu bisa dilakukan. Tapi kan belum tentu ada yang senang. Iya, pasti ada orang yang nggak suka. Betul. Besok saya bikin gravitasi listrik gratis untuk satu rumah. Itu juga belum tentu. Pasti ada yang menentang. Menentang gitu. Nah itu. Nah kita ini sebetulnya menunggu si itu. Jadi frekuensi yang di atasnya itu nunggu yang satu frekuensi. Itu. Ketika itu satu frekuensi, booming itu semua. Dan teknologi itu, bangsa kita tuh hebat. Betul. Dan akan yakin momen itu akan datang. Bunga-bunga berkembang. Artinya bunga-bunga berkembang itu orang-orang punya kelebihan itu mulai muncul. Anak misalnya umur 3 tahun dia bisa ahli nuklir. Bisa itu terjadi. Anak 3 tahun bisa ahli nuklir. Itu ada pasti itu. Itu pasti ada. Nanti anak itu karena apa? DNA. Ingat, hidrogen itu tidak akan mati. Hidrogen yang sekarang di tubuh kita mungkin hidrogen yang orang tua kita dulu, dan DNA tidak akan pernah terputus. Walaupun budaya kita diputus, walaupun apa semua itu kita diputus ya oleh penjajah, tapi hidrogen yang ada dalam tubuh kita tidak mungkin terputus. Iya, benar-benar. Bayangkan aja, seperti itu kan? Bisa jadi hidrogen yang ada di tubuh Sehu adalah hidrogen yang zaman dahulu ada di tubuh Aristoteles. Betul. Iya kan? Betul. Ada kemungkinan kan? Betul. Karena hidrogen tidak mati. Tidak mati, dan itu menyimpan ilmu hidrogen itu. Okay. Bayangkan aja, dunia ini, informasi yang sekarang, informasi internet dunia ini, kalau dengan teknologi hidrogen, cukup satu botol ini itu bisa tersimpan semua. Bayangkan, kalau dibikin alat penyimpanan data, satu botol ini itu bisa hidrogen. Hidrogen itu udara kan, Kang? Bentuknya apa sih hidrogen? Hidrogen itu dia molekul. Dia lebih ke neutron. Itu. Jadi neutron, elektron, potron, itu belajar deh. Itu lebih ke situ. Itunya, berani. Itu. Jadi sebetulnya itu. Nah, itulah. Jadi sebetulnya kalau kita teknologinya kita mau, kita bisa berubah. Tapi kembali lagi, saya di tahun 2000 juga saya begini, sampai sekarang juga, ya itu tadi. Jadi kita berbenturan dengan yang tidak sefrekuensi sebetulnya. Akhirnya kan saya nunggu. Ya Allah, saya nunggu. Saya yakin pasti ada yang satu frekuensi. Dan insya Allah ketika itu satu frekuensi luar biasa. Karena ilmu itu akan tumbuh. Tidak mungkin itu anak 3 tahun bisa ahli nuklir. Itu luar biasa. Dan itu bisa terjadi. Itu ketika frekuensi yang di atas itu udah mulai jalan. Itu. Makanya ya sebetulnya udah nggak lama lagi sih sebetulnya. Nggak lama lagi. Mudahan. Tapi Kang, yang mau saya tanya nih, capek nggak Kang dari tahun 2000 sampai 2025 ini? Ya, kalau dibilang capek. Tapi kita tadi punya keyakinan tadi. Kita ini dikasih ilmu. Ilmu kan bukan punya kita, punya Allah. Ilmu ini dibikin sarana. Sarana apa? Untuk kita beribadah kan. Iya kan? Nah, berbeda kepada Allah. Orang kadang seperti ini. Orang ingin mendekatkan diri dengan Allah, pergi ke masjid, menangis-nangis di masjid, itikaf di masjid. Padahal bukan begitu sebetulnya. Kalau kita ingin mendekatkan diri sama Allah, berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi sebetulnya gitu. Jadi contohnya begini. Ada paku nih di jalan. Paku ini potensinya 12 ban. Orangnya jatuh, kempes bannya. Sama kita diambil nih, diambil. Itu yang sebetulnya kan, itu Allah tuh langsung, bukan dekat lagi. Jadi sedangkan jadi orang mencari Allah, ya, di bayangannya Allah itu di mana? Allah itu lebih dekat dari kita, kan gitu. Nah itu konsepnya. Jadi kita itu memang udah dari awal udah salah konsep. Jadi salah konsepnya bahwa yang namanya mendekatkan diri kepada Allah kita di gunung-gunung, bukan begitu, bukan sebetulnya. Jadi Allah itu dia tadi. Jadi bagaimana sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak.
Konsep dari awalnya apa? Rahmatan lil alamin sebetulnya. Itu sebetulnya konsepnya. Jadi kadang ya itulah. Jadi orang kan punya prinsipnya bahwa nah itu. Jadi kalau kita tanya, sudah sampai mana kita ibadahnya? Diterima nggak kita ibadahnya? Ya kan? Belum tentu. Tapi kalau kita nolong orang, udah pasti diterima. Nah makanya ilmu mikroba ini, bayangkan zaman dulu. Ilmu mikroba ini namanya kalau dikaji lagi namanya ilmu farmakologi. Farmakologi, bukan ilmu farmasi. Nah, ilmu farmakologi dikembangkan lagi. Bayangkan kalau ilmu mikroba ini untuk pengobatan, khusus kesehatan. Wah, luar biasa. Bukan dia bisa lagi. Contoh, saya kasih contoh aja. Warisan Lemurian kita. Apa? Singkong kan mengandung karbohidrat. Iya. Iya kan? Singkong. Dibikin tape, itu ragi itu apa namanya? Mikroba ini. Oh, ragi itu mikroba. Kenapa? Coba. Untuk fermentasi itu. Untuk fermentasi itu. Coba difermentasi. Hebat. Makanya semua orang tua dulu itu serba difermentasi. Daging difermentasi, semua difermentasi, tempe kan, apa tahu semua difermentasi sampai bikin tape. Salah satu contohnya itu. Fermentasi bikin tape. Kalau dibikin tape nih, mikroba itu kemudian kita kaji bikin pabrik. Dengan teknologi pabrik. Butuh mungkin 1000 meter. 1000 meter persegi untuk bikin mesinnya tuh. Tapi oleh mikroba, bayangin satu tampah begitu. Set, mikroba selesai. Bayangkan. Dia bisa nitratnya dipisahkan sama dia, diambil, dimakan ini, dijadikan sari madunya. Ini kok hebat mikroba itu kerjanya. Dan tidak pernah salah mikroba itu. Bayangkan. Berarti proses membuat tape kalau tidak menggunakan ragi atau mikroba, digunakan mesinnya itu perlu 1000 meter per 1000 meter untuk melunakkan singkong. Ya, untuk bikin seperti itu. Pokoknya ini. Wah, itu coba. Hanya dengan mikroba. Nah, bayangkan. Makanya kan simpel sebetulnya itu. Itu terkenalnya kan apa? Mikrobanya probiotik. Kan sekarang teknologi probiotik dan lain-lain. Bayangkan aja. Nah, bayangkan kalau misalnya nih suatu tumbuhan untuk mengambil zat ini, serahkan sama mikroba, disatukan, gitu kan? Misalnya vitamin A dengan vitamin B misalnya, karena dengan mikroba jadi apa? Beta karoten misalnya. Kan itu. Ini dengan ini jadi ini, bayangkan. Itu dengan sesimpel itu, luar biasa kan? Nah, zaman dulu seperti itu pengobatannya. Itu. Okay. Jadi kalau ke herbal, ke apa dengan teknologi ini sangat luar biasa. Berarti mikroba ini mungkin ya ada spesialisasinya, ya ada mikroba spesialis apa? Betul. Dan yang di depan kita sekarang ini spesialis sampah, pengolahan sampah. Betul. Pemakan sampah. Ya, pemakan sampah. Jadi sampah itu yang bau itu amoniak apa dimakan sebenarnya. Itu mau dites. Nih bau semprot aja. Set. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5 hilang. Baunya langsung hilang, langsung dimakan oleh dia. Itu dari situ. Itu. Jadi, nah ini makanya saya bilang MPS, mikroba pengurai sampah. Itu. Jadi saya suruh sosialisasi tidak bosan-bosan ke masyarakat. Ya, yang satu frekuensi aja toh. Kalau yang tidak satu frekuensi nggak masalah, nggak apa-apa, silakan gitu. Tapi yang jelas saya sudah memberikan ilmu pengetahuan saya kepada masyarakat. Entah itu diterima dan tidak terima, itu nggak masalah bagi saya. Yang penting saya, ya Allah, saya sudah memberikan. Kalau itu dipakai, alhamdulillah. Nggak dipakai, ya terserah. Itu sebetulnya. Karena memang mungkin Kang EM dari tahun 2000 sampai sekarang 26 tahun diniatkan ibadah. Mengamalkan ilmu. Baik itu penerimaan dari masyarakat seperti apa, ya kembali lagi mungkin seorang nabi saja. Itu. Betul. Jadi, udah apa sih dengan saya kan? Kok orang harus percaya sama saya? Nggak usah. Itu kan nggak usah. Gitu. Tapi alhamdulillah di kampung saya namanya Pak Ulis ya. Udah pakai ini. Oh, alhamdulillah pertaniannya sukses terus. Ubinya bagus, padinya bagus. Alhamdulillah. Itu. Pak bisa memotong pupuk ya Pak? Bukan memotong lagi Kang EM. 90% hilangnya kayak gitu. Jadi di situ ini. Ya itu jadi sok itu manfaat karena ini kan seumur hidup. Jadi ketika ini dipelihara punyanya seumur hidup. Ini dibawa ke Palembang
udah punya 1 toren, katanya sekarang udah punya 10 toren. Itu bayangkan 1.000 aja berarti udah berapa 10.000. Berarti berkembang biak kan? Berkembang biak sendiri asal dikasih makan. Makanannya adalah Makanya tadi sampah. Sampah. Nutri bekas nasi, bekas apa yang tadi dipakai ember tumpuk tuh. Setelah itu taruh di situ, taruh dimakan. Dimakan dan hasilnya itu pupuk. Jadi pupuk gratis. Jadi sampah hilang, punya pupuk, pertanian makmur, subur, alam terjaga. Kan keseimbangan. Betul. Itu keseimbangan hidup. Jadi kalau kita pun tidak punya keseimbangan, ya kejadian penyakitnya banyak, obatnya susah. Karena apa? Itu tadi ulah-ulah manusia. Hutannya digundulin, kalinya dicemarin, ya. Begitu coba. Sedangkan kita hidup dari air, hidrogennya, seperti itu. Nah makanya kan ketika kita mau kupas nih, ini hidrogen, kita murnikan dulu H2O, kita murnikan pertama air, timbalnya kita keluarkan semua, kita ozonisasi nih, keluarkan. Ketika tinggal oksigen dan hidrogen, itu untuk memisahkan antara oksigen sama hidrogen, namanya vibrasi. Itu ditekan dalam medan magnet, itu ditekan, diputar 100 putaran, gitu, itu terpisah hidrogen. Nah, seperti itu untuk memisahkan oksigen dan hidrogen. Bayangkan itu. Fisika ya. Itu seperti itu. Jadi akhirnya, nah ini air untuk pengobatan. Ya kan? Selama ini kan air kita cuma disaring, di UV, bersih, layak minum, kan itu aja. Padahal Allah itu menciptakan air itu sangat luar biasa untuk apapun. Bayangkan itu semua. Tapi kita tidak menggali di air itu. Air aja udah begitu. Bahkan apa tadi? Walungan diberes sampah. China udah kotor. Wah, ya itu berarti kita tidak menghargai alam sama dengan tidak menghargai yang menciptakan. Betul nggak? Ya, Allah kan menciptakan begitu indahnya kan? Begitu indahnya. Coba kita. Lagi kecil. Betul nggak? Lagi kecil. Lagi betul-betul kita tidak punya dosa. Betul nggak? Bayi itu ditimong-timong sama orang, segitu lucunya segininya. Begitu kita dewasa kita udah banyak utang rahasia. Itu alam itu. Bagaimana kayak kita menyeimbangkan alam itu. Makanya di masyarakat ya alhamdulillah sih ya termasuk respon lah. Majalengka ini saya yakin pada akhirnya jadi sugih mukti. Itu pada akhirnya. Kenapa? Karena saya lihat kemarin di Palas saja antusias masyarakatnya luar biasa. Jadi memang orang-orang punya wawasan tadi, frekuensi itu. Dia paham begini paham. Dan insya Allah saya yakin, karena mungkin ke depan kalau kita mengembangkan ini Singapura, Pak tolong sesimnya kirim ke saya, tolong. Yakin, karena pangan itu akan menjadi momok yang sangat luar biasa ke depan, menjadi luar biasa. Perdana Menteri ini telepon itu, dan mungkin ke depan Singapurnya Indonesia, Jawa Barat. Saya yakin, saya yakin ke depan, karena itu tadi banyak, dan mungkin hanya segerintir saja orang-orang seperti saya. Lebih banyak sebetulnya di Jawa Barat itu banyak sekali. Cuman ya itu tadi, karena kita berbeda frekuensi dengan orang-orang, jadi kita ini anggapannya banyak. Ada yang menganggap saya gila banyak. Gila ini gitu. Banyak. Begitu ya, silahkan aja. Yang penting kita gila kebaikan. Ya kan? Bukan gila kejahatan. Kan gitu. Itu sebetulnya gitu. Silahkan. Ngapain kau tuh? Ya sebaya. Jadi ya orang kan implementasinya keuntungan. Untung. Padahal kan nggak gitu. Nggak gitu kan kita. Tok kita hidup itu, fitrah manusia hidup ibadah. Betul nggak? Semua ibadah. Karena kita disuruh beribadah untuk nanti balikan ke sana. Loh, tidak ada kita dilahirkan, oh ya Allah saya cita-cita jadi PNS. Jadi PNS. Enggak gitu kan. Tapi fitrahnya ibadah kita hidup, benar enggak? Nah, itu lupa manusia itu. Bahwa kita lahir itu kita harus jadi PNS, kita harus jadi, itu salah. Padahal kita hidup itu ibadah. Karena sanculele cek bahasa Sunda, hidup itu nanti kan kita di akhirat. Nah, sekarang kan kita perjalanan kita nanti yang dipertanggungjawabkan kehidupan kita nih. Tanganmu untuk apa, matamu untuk apa di dunia ini kan, kakimu untuk apa, semua untuk apa, ya nggak? Nah, apa lagi? Itu kan seperti itu. Nah, makanya ketika nanti akhir kalau kita dipertanyakan ya kita bisa jawab karena kita sudah melakukannya.
Apa no itu kok nggak orang dikasih tahu nggak sadar, ya urusan kesadaran lo urusan Allah. Itu kita masih memberikan. Saya ya kok di Kabupaten Kuningan juga saya juara 1 TTG. Juara 1 di Kabupaten Kuningan. Teknologi tepat guna. Oh, itu juara 1. Tapi karena tidak sefrekuensi mungkin ya udah. Ya saya udah. Alhamdulillah gitu kan. Tapi kan karena tidak sefrekuensi ya udah. Itu kan ya udah sok abaikan. Majalengka yang menyambut misalnya saya lebih ke Majalengka gitu ya. Jadi karena padahal Kuningan juga udah dari awal gitu. Cuman kan memang itu tadi. Jadi kita itu tidak bisa memaksa orang, nggak bisa. Nah, dan saya yakin ke depan rahmatan lil alaminnya ketika ini menyebarkan kita di sawah gitu. Bukan hanya sawah kita aja yang dijaga, tapi alam. Alam punya keseimbangan. Yang satu membunuh, yang satu menanam. Kan imbang itu. Kalau yang membunuh semua, nah itulah. Karena yang pernah saya dengar itu katanya pupuk anorganik itu mematikan zat hara Ya. tanah kalau Betul sekali. ya. Betul. Bayangkan, ini dipercepat ya. Dia zat kimia, misalnya, zat kimia. Jadi dia nitrogen. Bentuknya kan nitrogen itu. Nitrogen masuk ke tanah. Itu merubah semua sifat untuk menjadi nitrat. Nah, untuk menjadi nitrat itu semua diserap sama dia. Diserap. Akhirnya kan tandus, dipaksa gitu. Dipaksa. Iya. Beda dengan mikroba. Kalau mikroba itu seperti ditape. Dia hancurkan, tapi dia menghasilkan gitu kan. Itu beda. Beda seperti itu. Ya akhirnya kan tandus semua. Ya kalau kita terus-terusan begitu ya keseimbangan. Jadi keseimbangan tanah tandus ya, sumur-sumur tercemar dan wah banyak sekali. Makanya sekarang banyak penyakit, obatnya sedikit. Kenapa? Karena yang meneliti obatnya juga nggak ada, masyarakatnya tidak mau berubah. Kan seperti itu. Hutan bambunya ditebang, hutannya dipakai perumahan, longsor, itulah. Makanya kan itu harus ini hutan lindung nih harus seperti apa bentuknya. Ini hutan garapan nih seperti apa harus digarapnya. Kan gitu. Ini mah nggak ada hutan lindung, nggak ada babat semua habis. Ya begitu akhirnya. Nah, ketika kita sudah tidak ada keseimbangan alam, otak manusia juga berubah. Apa yang terjadi? Ego manu tinggi. Coba ingat di Baduy, ada Baduy. Ada nggak ego di Baduy? Nggak ada. Rumah sama rata. Ya kan? Nggak ada kan? Gotong royongnya. Itu salah satu. Jadi yang menghancurkan kita adalah ego. Oh, aing profesornya, manya elek budak leutik. Ah, itu ego. Iya. Ego. Ketika yang menyampaikan anak kecil, ahli nuklir misalnya. Terus ada profesor yang umurnya ini, wah aing profesor naon lah. Nah itu gitu. Ego. Kang, tadi soal sampah organik, sampah anorganik. Nah, sekarang saya pengen nanya soal pengobatan herbal nih. Karena Kang EM juga ini terkenal salah satunya juga sebagai ahli pengobatan herbal mungkin seperti itu. Nah, bisa diceritakan nggak Kang, memang alam itu menyediakan sebanyak itu obat untuk penyakit. Betul. Artinya kan saya dengar cerita selama ini penyakit ini bisa dengan ini bisa berarti kan mungkin alam itu sudah menyediakan. Kembali lagi ke tadi yang akan sampaikan bahwa memang tinggal manusianya aja mau nggak menggali. Nah, boleh Kang diceritakan ini si pengobatan herbal ini mulainya dari kapan? Iya. Terus perkembangannya seperti apa? Betul. Nah, kebetulan kalau herbal ini kan saya dari kakek. Kakek ini seorang tabib. Nah, kebetulan. Nah, kakek ini masih keturunannya Sultan Matangaji. Sultan Matangaji. Masih ke situ. Jadi beliau itu dibekali herbal. Jadi ilmu pengobatan Sunan Gunung Jati pada waktu itu. Terus kan. Nah, karena saya dekat dengan saya, ya, beliau itu menurunkan ke saya. Nah, salah satunya ilmu tabibnya itu yaitu ilmu tadi farmakologi. Oh, namanya farmakologi. Ya, farmakologi. Itu pengobatan herbal. Betul. Jadi di farmakologi itu semua punya bahasa. Tanah punya bahasa. Tumbuhan punya bahasa. Ini tumbuhan yang segitu banyak, misalnya pohon padi, itu bahasanya beda. Pohon ini
Itu bahasanya beda. Bahasa dalam arti untuk komunikasi kan? Komunikasi Dengan kita pakainya frekuensi. Bayangkan. Nah, bahasa frekuensi itu bukan bahasa ABCD, tidak. Bahasa frekuensi itu, jadi ketika kita itu langsung bisa bicara kita dengan si pohon itu. kalau memang ketemu Frekuensinya. Dan salah contoh. Nah, dari pohonan itu sebetulnya menggambarkan. Contoh misalnya pohon markisa, tahu? Iya, tahu. Pokoknya Yang merambat. yang merambat, yang ngegantung itu. Iya. Mirip apa itu? Kalau di tubuh kita. Itu mirip ginjal. Oh, Itu mengandung laktosa untuk penyakit ginjal. Itu dari bahasa alamnya ya. Bukan bahasa frekuensi. Kan seperti itu. iya. Tahu nggak pepaya? Tahu. Nah, iya kan? Tahu nggak yang apa namanya yang apa daun yang apa mahkota dewa? Itu kan ada daunnya kayak hati, kayak jantung gitu. Sebetulnya dia udah memperlihatkan. Oh, oke. Bahasa alamnya udah memperlihatkan. Belum bahasa frekuensi, karena bahasa frekuensi itu zat yang terkandung. Misalnya ini mengandung selenoid, ini mengandung laktosat, ini mengandung macam-macam. Nah, itu frekuensi. Itu kalau frekuensi bahasanya frekuensi. Nah, itu. Nah, setiap manusia itu misalnya ini penyakitnya diabetes. Diabetes itu kelelahan pankreas. Pankreas ini tidak rusak, hanya kelelahan saja. Itu bisa diobatin. Jadi kalau namanya pankreas itu bukan penyandang. Kalau penyandang itu cacat kan, tapi itu bisa diobatin. Caranya dengan apa? Dengan herba yang sama dengan itu untuk membangkitkan pankreas itu, untuk mengobati pankreas itu kelelahan itu. Ada tumbuhannya tuh ini. Nah, ada tumbuhan ini harus digabung dengan ini jadi ini. Nah, itulah memakai mikroba. Dan akan mempelajari itu. Seperti itu. Jadi dengan ribuan tumbuhan yang saya kuasai sekarang itu udah menjadi obat. Ini obat jantung, obat apa? Misalnya nih batu empedu nih, batu empedu. Ini empedunya batunya 5 cm. Betul nggak? 5 cm. 5 cm. Besar. Empedu. Udah nggak bisa makan kalau 5 cm udah infeksi. Udah air aja nggak bisa minum. Iya kan? Nah itu. Secara logika itu harus dioperasi, diambil. Iya kan? Iya. Diambil terus hilang. Baru. Tapi empedunya diambil. Nah, ketika empedu diambil, fungsi hati kita berat untuk mencerna. Karena nanti akan dibebankan ke fungsi hati. Nah itu. Nah, makanya kita nggak menyarankan untuk dioperasi. Itu ada tumbuhannya. Oh, ada. Ada tumbuhannya ini nanti diminum yang 5 cm itu hilang. Sembuh. Dirongsen lagi hilang, bersih. Udah ada kan? Banyak. Jadi kalau orang Kang Em udah tahu mau sampai mana, Makassar, Palembang, Jogja, Jakarta, apalagi Bandung, udah tahu semua. Paling jauh pasien Kang EM orang mana? Aceh. Ada. Berarti datang ke sini. Iya. Keluarga dokter lagi. Keluarga dokter? Aceh. Sini. Karena dia paham bahwa ini paham sekali. Misalnya tumor di otak misalnya. Pas di batang otak, ketika mau dioperasi, udah nggak mungkin karena bongkar ini kesaraf. Kan ada bahasa ini 10% untuk selamatnya. Kan nggak bisa tuh dioperasi kan? Nggak bisa. Bagaimana caranya? Pakai herba. Banyak yang sembuh. Yang tadinya tidak melihat bisa melihat. Itu banyak. Oke. Itu dengan herba. Kang, kan katanya kanker itu belum ada obatnya. Kata siapa? Banyak yang udah menemukan, tapi nggak terekspos. Itu karena nggak tereksposnya ilmuwan kita itu tidak sefrekuensi dengan zaman ini. Punten. Ya, dengan zaman ini tuh tidak sefrekuensi penemu-penemu itu. Tapi ada saatnya nanti pemimpinnya sefrekuensi dengan penemu-penemu itu. Itu keluar semua nanti. Hebat. Yang saya bilang tadi, umur 5 tahun bisa aja di ahli nuklir. Serius. Itu hebatnya bangsa kita. Jadi itu hidrogen yang genetika zaman dulu itu muncul lagi. Jadi ilmu itu enggak aneh kan. Wah, ini orang bilang ini ilmu laduni gitu kan. Ilmu yang bukan ilmiah karena dia punya DNA orang dulu yang tidak terputus.
terus dikemas dari hidrogen yang tidak pernah lenyap, hidrogen itu di muka bumi ini. Akhirnya dia berkembang, bermutasi, dan hidrogen itu adalah penyimpan data. Sebaik-baiknya menyimpan data itu hidrogen. Itu. Jadi ketika ilmu zaman dulu masuk, wah, itu ahli ini, wah ini kemasukan jin. Nah itu kalau nggak sefrekuensi, wah ini apa gitu. Nah, itu. Padahal kalau ilmiahnya seperti itu, ilmiahnya. Jadi nggak ada yang gaib, nggak ada. Kalau kayak dulu orang bakar menyan, menyan itu apa sih? Menyan itu adalah konduktor yang bisa memberhentikan frekuensi itu kemenyan. Jadi kemenyan itu baunya, itu bisa menghilangkan negatif. Bahkan orang-orang ada pesawat luar negeri, pesawat perang itu pakai kemenyan untuk jadi konduktor untuk menghindari radar seperti itu. Orang di kita klinik katanya. Iya benar. Klinik. Ya. Dukun. Ya, dukun. Padahal di sana di Arab juga kan ada yang pakai bukhur itu, bukhur. Itu kan sama dengan kemenyan. Nah, sebaiknya itu sebetulnya yang kita sayangkan itu gampang kita bikin ngejustice orang. Oh ini bakar kemenyan klinik. Enggak, bukan begitu. Jadi orang tua dulu kita itu udah paham itu. Jadi kalau yang namanya kemenyan itu bisa membunuh bakteri-bakteri jahat, kayak mikroba gitu kan. Oh, itu. Dan tahu nggak berlian dari apa? Berlian. Tahu nggak berlian? Tahu. Mikroba itu. Berlian itu dari mikroba. Itu dari mikroba. Dipadatkan, digencet sama bumi. Ini mikroba, mineral mikroba itu. Bayangkan. Segitunya. Nah itu. Jadilah disitulah. Jadi kita ini sebetulnya hidup itu kan belajar. Tidak ada yang orang bisa hidup kan? Nggak ada. Semuanya belajar. Tapi ego, saya bilang. Ego tadi. Jadi orang kalau ada nggak sepahaman dengan kita, ilmunya belum tahu, gila. Gampang aja orang, wah gila itu kan gitu. Itu seperti itu gampang. Itu. Oke. Ya. Kang, kita tuh di sini ada segmen namanya itu segmen Burujul, Kang. Ya. Jadi kita saat ini akan masuk ke segmen Burujul. Nah, Manual kan suaranya. Jadi Burujul ini, Kang, singkatan dari Buru Jawab Ulah Lila. Ya. Tanya cepat. Ya. Saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan, Kang, yang berkaitan dengan yang sudah kita obrolkan tadi. Nanti Kang EM bisa dijawab mungkin secara spontan langsung. Oke, nomor 1, Kang. Lebih susah mana, Kang? Mengolah sampah atau mengubah kebiasaan manusia? Mengubah kebiasaan manusia. Mutlak ya, Kang? Susah ya? Mutlak. Bener sih. Mutlak. Sesusah-susahnya sampah plastik diurai Gampang. bisa. Manusia nggak bisa. Susah. Itu frekuensi. Oke, nomor 2, Kang. Untuk zaman ini, Kang, penyakit yang ada di zaman sekarang itu lebih banyak datangnya dari makanan, pikiran, atau lingkungan, Kang? Ulah sendiri. Malah. Maksudnya ulah sendiri? Kebiasaan. Itu. Jadi orang udah tidak mampu. Kalau orang udah tidak mampu merawat alam, dirinya juga tidak akan mampu dirawat. Itu kebiasaan. Karma ke sendiri-sendiri mungkin ya. Betul. Kebiasaan. Nomor 3. Nah ini, Kang. Pengobatan herbal itu pengobatan masa lalu atau masa depan, Kang? Masa depan. Masa depan. Jadi di saat nanti di masa depan mungkin teknologi-teknologi yang sekarang sudah habis, herbal yang muncul, dan rumah sakit sudah tinggal sarang walet. Serius. Saya bilang dulu mal-mal jadi sarang walet terbukti. Dulu kan mal-mal orang gimana mal-mal hebatnya, betul nggak? Saya bilang nanti jadi sarang walet itu. Serius kan, sekarang terbukti mal-mal itu jadi sarang walet. Iya. Itu. Eta teh baru ku Shopee, ku TikTok. Ya, itu. Nanti itu. Ngomong ke teknologi Ya, gitu. betul. Oke. Nah, Kang. Jenis nyebut jenis manusia bisa sopan kembali. Akang kan selama 26 tahun ini pasti
ketemu berbagai macam karakter manusia, mungkin ya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Akang ada ciri-cirinya nggak yang nanti akan menjadi si Satria Piningit Ya, itu? ada. Boleh disebutin? Boleh. Apa aja tuh, Kang? Jadi Satria Piningit itu jadi orang yang tadi membawa frekuensi masa lalu. Ingat itu. Sedangkan orang yang lebih berbicara ke masa lalu, karuhunnya atau ininya, ya itu sih ya orang yang membawa frekuensi itu sebetulnya. Nah, itulah yang menjadi Satria Piningit. Sekarang udah muncul? Udah muncul. Oh, mungkin tanpa disebut namanya. Udah muncul. Kita sudah. Udah muncul. Itu sebenarnya saya tuh penasaran. Kang, terakhir. Tanaman yang banyak sekali di sekitar kita, tapi jarang orang tahu manfaatnya. Ya, banyak. Apa? Antanan. Antanan teh? Nah, antanan. Antanan teh yang gimana? Apa namanya ya kalau bahasa itunya? Antanan itu. Nah, nanti editor lah ditampilin gambarnya antanan rumah. Antanan. Itu apa manfaatnya, kan? Antanan itu daun yang 1000 macam manfaat. 1000 macam manfaat. Untuk DHA, ya, untuk imunitas, autoimun juga bisa sembuh dengan itu. Bayangin aja. Terus apa yang hebatnya? Untuk menanggulangi yang kekurangan gizi, kayak busung lapar, itu kan 1000 macam manfaat antanan itu. Nah, iya, lalap berarti. iya, bisa buat lalap, bisa. Ya, itu rajanya daun. Pegagan. Ya, pegagan. Nah, pegagan kalau bahasa ini. Itu banyak, Kang, di lingkungan. Banyak. Dan itu orang diinjek-injek, diinjek-injek pakai kaki. Oh, berarti rumput gitu. Rumput bener. Tapi itu 1000 manfaat. Itu. Orang kalau makan itu tiap hari, ya insya Allah nggak bakal ada penyakit. Oke, itu dia Burujul bersama Kang EM. Kang, ini mungkin masuk sesi terakhir, Kang. Tadi kan kita sudah ngobrol terkait dengan pengolahan sampah organik, anorganik, bahkan pengobatan herbal. Walaupun mungkin yang bisa kita obrolkan hanya sedikit, kulit-kulitnya saja. Tapi barangkali nih ada dulur Jagawalon yang penasaran ingin mempelajari lebih tentang MPS, tentang pengobatan herbal Kang EM. Itu bisa kemana, Kang? Bisa ke Kuningan. Ke Kuningan. Di daerah lupa deh apakah Sumba Keling Pancalang. Ya, Pancalang Sumba Keling. Tinggal tanya aja Kang EM udah terkenal. Real itu udah terkenal. Saya pernah ke rumah Kang EM, udah nanya tuh dari jauh mau ke rumah Kang EM. Kang EM kesini. asli serius ya, serius. Oke. Kang, mungkin sesi terakhir nih, Kang. Kita sebagai generasi muda mungkin ingin dapat semacam wejangan lah dari Kang EM terkait apapun itu, baik itu dalam menjaga lingkungan atau dalam semangat belajar. Tentunya mungkin kita harus banyak belajar, apalagi tentang keikhlasan dalam beribadah sekali Kang EM melalui penyebaran ilmu segala macam. Mangga mungkin Kang dikasih wejangannya untuk generasi muda Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Kita bangsa yang besar. Kita ini bangsa yang sangat luar biasa. Potensi apapun di kita ada. Tapi satu kelemahan kita. Kita jangan pernah membayangkan atau menyesali masa lalu. Jadi masa lalu itu sudah nggak usah. Misalnya masa lalu tuh udah nggak usah yang ada itu kita hanya masa depan. Jadi kalau kita yang namanya hidup itu bukan mulai dari kemarin, mulai dari sekarang. Kalau bangsa kita mulai dari sekarang ingin betul-betul maju, ya mulai dari sekarang. Hilangkan masa lalu. Nggak dulu mau begitu, nggak ada itu. Karena hidup itu mulai detik ini ke depan, hidup itu. Jangan pernah mengikuti ke belakang. Karena orang yang membayang-bayang ini hidup yang belakang, itu berarti orang yang mati. Itu orang yang sudah nggak berguna. Nah, itu. Tapi kalau orang yang memulai hidupnya dari sekarang untuk ke depan, itu yang sangat luar biasa. Ketika kita berubah, kita harus berubah. Kenapa? Ego kita sejajarkan saja
kita dengan orang lain. Ya, tidak ada sarjana, tidak ada profesor, tidak ada apa. Karena kita rahmatan lil alamin. Contoh, kita sakit luar biasa. Ya, sembuhnya dengan rumput yang sering kita injak. Paham? Artinya begitu. Jadi jangan pernah kita merasa di atas. Ya, karena suatu saat mungkin penyakit itu sembuh yang diinjak-injak. Gitu kan di situ. Jadi itulah. Jadi artinya mau anak kecil, mau orang tua, kita kita satu riungan, sabilulungan, kan gitu, bangsa orang Sunda. Jadi pertama untuk anak-anak muda, ke depan, yaitu jangan pernah kita bercita-cita ingin bekerja. Gitu. Kalau kita cita-cita ingin bekerja, salah. Cita-citalah berwira swasta. Karena ketika bisa berwira swasta, minimal punya 1 anak buah. Bisa menghidupi orang. Insya Allah, kalau bangsa kita punya prinsipnya begitu, yakin. Jawa Barat, terus Indonesia bakal maju. Gitu. Seperti itu. Oke, cukup. Ya. Makasih Kang. Ya. Ini mungkin nih gadget-gadget nih yang perlu pencerahan. Terus cerahkan, hatur nuhun pisan Kang untuk hujangannya bagi kita generasi muda. Tentunya dengan obrolan kita ke belakang juga tadi banyak sekali yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, yang apalagi mungkin saya terenyuh itu perjuangan Kang EM 26 tahun. Ya. Apalagi dengan tantangan yang ya mungkin kayak tadi banyak yang bilang inilah, bilang itulah segala macam, tapi di 26 tahun 2026 ini Kang EM masih semangat untuk sosialisasi kemana mungkin sangat saya idolakan lah untuk semangat perjuangannya. Amin. Ya, terima kasih Kang sekali lagi sudah datang ke Jaga Walungan. Buat dulur Jaga Walungan juga, kalau memang tertarik terkait dengan MPS ini, bisa datang langsung mungkin ke Kuningan, ke Sumba Keling, ke Pancalang, atau kalau di Majalengka itu ada di Palasa. Itu sudah kerjasama dengan kepala desanya juga, dengan masyarakatnya juga, bisa tanya-tanya di situ untuk kalau penasaran, mikroba teh apa sih gitu, pengen lihat gitu gimana ember tumpuk segala macem, bisa ke alamat-alamat tadi mungkin ya Kang. Nah, terima kasih dulur Jaga Walungan yang sudah membersamai kita sampai dengan akhir video ini. Kalau merasa video ini bermanfaat, menarik, bisa dibantu di-share ke saudara, ke teman, keluarga, dan jangan lupa juga di komen, di subscribe, di like. Oke, hatur nuhun semuanya. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Dadah.